Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita bakal ngupas tuntas materi yang Anda bagikan soal dasar-dasar dan evolusi kecerdasan buatan, atau AI ya. Ya. Sumbernya ini ada macam-macam, dari sejarah, definisi, sampai pandangan soal kecerdasan itu sendiri. Misi kita kali ini ya pengen paham akarnya AI, gimana perjalanannya, dan apa aja sih komponen utamanya sekarang? Bener banget. Kita bakal lihat gimana ide AI ini sebenarnya bukan hal baru. Akarnya jauh loh, dari mitos Yunani kuno sampai filsuf kayak Descartes gitu. Ya dia kan yang misahin pikiran sama materi itu jadi semacam fondasi awal lah sebelum AI jadi ilmu beneran. Oke. Nah, dari akar filosofis ini, gimana sih percikan idenya itu bisa jadi api riset ilmiah? Terus, definisi AI sendiri gimana? Ada yang disepakati nggak sih? Nah, itu dia. Ternyata nggak ada satu definisi tunggal gitu. AI itu kan bidangnya campur-campurnya interdisipliner, ada ilmu komputer, filsafat, psikologi, wah banyak deh. Tapi Russell sama Norvig itu coba ngasih kategori, ada 4. Sistem yang mikir kayak manusia, bertindak kayak manusia, mikir rasional, atau bertindak rasional. Jadi fokusnya bisa beda-beda, mau niru cara manusia mikir atau bertindak, atau ngejar rasionalitas yang ideal. Wah, menarik. Jadi, nggak cuma soal niru manusia doang ya, tapi juga soal rasionalitas itu sendiri. Dan manusia sendiri kan nggak selalu rasional ya. Ada logika, tapi ada juga inspirasi, intuisi gitu. Tepat sekali. Justru kompleksitas kecerdasan manusia itu tantangannya. AI coba memodelkan itu semua. Nah, ngomongin awal mula AI modern, seringnya orang nunjuk ke konferensi Dartmouth tahun 1956. Di situ istilah artificial intelligence pertama kali dicetuskan. Itu yang memulai zaman keemasan pertama. Kira-kira 1956 sampai 1974. Waktu itu optimismenya tinggi banget. Ada program awal kayak logic theories. Tapi, saya baca kok ada istilah musim dingin AI. Itu gimana ceritanya? Kok bisa optimisme setinggi itu terus anjlok gitu? Nah ini pelajaran penting nih, sering kejadian di teknologi. Optimisme gede seringkali meduluin kemampuan nyatanya, jadi ekspektasinya ketinggian, sementara teknologinya ya gitu, ada batasnya. Contohnya perseptron, itu kan salah satu bentuk jaringan saraf tiruan awal. Terus ada kritik, kayak laporan Lighthill, dana riset dipotong, akhirnya masuk deh ke musim dingin AI pertama. Sekitar 1974 sampai 1980-an. Tapi uniknya, di Jepang waktu itu malah ada kemajuan kayak robot wabot. Loh, terus bangkit lagi dong? Tapi kok ada musim dingin kedua lagi? Kayak roller coaster ya? Haha, iya bisa dibilang gitu. Tahun 80-an emang bangkit lagi. Ada sistem pakar kayak XCON, terus modal jaringan Hopfield. Tapi ya gitu, datang lagi musim dingin kedua, kira-kira 1987 sampai 1993. Gara-garanya pasar mesin Lisp, itu platform utama AI waktu itu, runtuh. Terus proyek ambisius kayak komputer generasi kelima di Jepang juga belum sesuai harapan. Lagi-lagi, janji sama realitas belum ketemu. Wah, benar-benar naik turun ya perjalanannya. Terus gimana dengan era sekarang nih, sejak pertengahan 90-an gitu? Nah, sejak sekitar 1994 sampai sekarang, kita masuk zaman keemasan ketiga. Ini didorong banget sama internet, data yang melimpah gitu kan. Momen penting kayak Deep Blue dari IBM ngalahin Kasparov tahun 97 itu jadi penanda. Fokusnya juga geser. Jadi lebih ke area AI yang spesifik, yang praktis. Nggak lagi ngejar satu AI super cerdas kayak di awal-awal. Ini nyambung nih sama ide Turing yang tadi disebut. Oh iya, tadi sempat disinggung soal tes Turing ya di awal sejarah AI. Mungkin bisa dijelasin dikit lagi, gimana sih intinya tes itu? Intinya gini, tes Turing itu diusulkan Alan Turing tahun 1950. Dia nguji apakah sebuah mesin bisa nunjukin perilaku cerdas, khususnya lewat percakapan teks ya, yang nggak bisa dibedain sama manusia oleh juri manusia. Jadi kalau juri nggak bisa nebak mana yang mesin, mana yang manusia, mesinnya dianggap lulus. Oke. Tapi apakah lulus tes Turing itu artinya mesinnya beneran berpikir atau sadar gitu? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Ini yang memicu perdebatan soal AI kuat lawan AI lemah. AI lemah itu fokusnya ya simulasi tugas spesifik, kayak main catur, nerjemahin bahasa gitu. Pokoknya jago di satu bidang. Kalau AI kuat, tujuannya lebih ambisius.
Bikin mesin yang punya kesadaran, pemahaman, kecerdasan umum setara manusia. Benar-benar berpikir. Terus ada argumen yang menentang itu kan? Yang ruang Cina itu. Betul. Argumen ruang Cina dari John Searle itu intinya mempertanyakan gini. Anggap ada orang di dalam ruangan, dia nggak ngerti bahasa Cina. Tapi punya buku aturan super lengkap buat mencocokkan simbol Cina masuk dan keluar. Dari luar, kelihatannya dia paham bahasa Cina. Tapi sebenarnya dia cuma manipulasi simbol aja, nggak ada pemahaman makna sama sekali. Nah, Searle bilang AI itu kayak gitu. Simulasi belum tentu pemahaman sejati. Wah, dalam juga ya perdebatannya. Dan masih relevan banget ya, apalagi sekarang ada model bahasa canggih gitu. Masih banget. Itu pertanyaan filosofis yang belum tuntas. Oke, kalau gitu dengan fokus ke AI praktis di era sekarang ini, apa aja sih area utama pengembangannya? Komponen-komponen utamanya gitu. Ada 5 area besar lah ya yang kayak niru kemampuan kognitif kita. Pertama, yang paling sering didengar mungkin pembelajaran mesin atau machine learning. Ini intinya gimana mesin belajar dari data. Otaknya banyak aplikasi AI sekarang. Kedua, penambangan data atau data mining. Ini soal nemuin pola-pola tersembunyi di data yang jumlahnya gede banget. Oke, machine learning, data mining, terus? Ketiga, visi komputer atau computer vision. Ini biar mesin bisa melihat dan interpretasi gambar atau video. Penting banget buat mobil otonom, pengenalan wajah, macam-macam lah. Keempat, pemrosesan bahasa alami atau NLP. Ini yang bikin mesin paham dan bisa gunain bahasa manusia. Kayak asisten virtual di ponsel Anda, itu kan pakai NLP. NLP iya ya. Satu lagi? Yang kelima, sistem berbasis ontologi. Ini lebih ke gimana ngelola pengetahuan secara terstruktur, biar mesin bisa paham hubungan antar konsep. Kayak bikin kamus canggih buat mesin gitu. Jadi jelas banget ya kalau AI ini bukan cuma soal teknologi canggih aja, tapi juga perjalanan panjang buat memahami kecerdasan itu sendiri. Lengkap banget sama siklus naik turunnya harapan, tantangan teknis, sampai perdebatan filosofisnya. Bener banget. Dan pemahaman dasar ini jadi penting karena ya suka nggak suka, AI ini makin nyatu aja sama hidup kita sehari-hari. Seringkali kita nggak sadar malah. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Kalau kita lihat sejarah AI yang naik turun ini, terus perdebatan soal kesadaran mesin yang belum kelar juga, menurut Anda, kira-kira kemana sih arah perkembangan AI selanjutnya? Dan yang lebih penting lagi, gimana sebaiknya kita siap-siap buat hidup bareng AI ini secara bijaksana? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.